kelompok yang beranggotakan saya Mulyani sebagai moderator. Saya Mulyani, saya Febrian Jalil, dan ada Fahri yang menjadi dokumen. Jadi pendirinya kami ini akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu sabun kertas dari ekstrak daun mangga. Sekarang kita langsung saja ke materinya. Simak ya. Sebelumnya, apa sih sabun kertas itu? Sabun kertas merupakan sabun padat yang memiliki bentuk yang tipis seperti kertas dan yang kecil yang akan menjadi lebih padat. Sabun kertas mudah dibawa karena bentuknya kecil dan tipis dan cocok digunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Mangga merupakan salah satu jenis buah yang mempunyai sumber vitamin dan mineral yang banyak terdapat di Indonesia. Mangga dapat dikonsumsi dan dikreasikan menjadi berbagai macam jenis makanan. Mangga juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Sabun kertas dari ekstrak daun mangga adalah produk pembersih kulit yang terbuat dari ekstrak daun mangga dan tabur kertas. Yang pertama, ekstrak daun mangga memberikan sifat antimikroba dan antiinflamasi, sementara sabun kertas memberikan kemampuan pembersihan. Produk ini dapat digunakan secara luas sebagai pembersih kulit yang ramah aman dan efektif. Kandungan yang terkandung dalam sabun mangga yang membuat daun mangga ini kami pakai sebagai bahan utama membuat sabun kertas. Daun mangga mengandung berbagai senyawa aktif seperti yang pertama ada senyawa fenolik atau asam galat, quercetin dan karotenoid. Yang kedua ada vitamin C, yang ketiga ada enzim atau amilase dan protease, yang keempat mineral atau kalsium dan magnesium. Senyawa-senyawa ini memiliki efek antioksidan, antibakteri dan anti-inflamasi yang dapat memberikan manfaat. Selanjutnya akan dilakukan oleh aktivitas tentang proses pembuatan dan pemakaian. Proses pembuatan bahan dan alat. Pertama, bahan ekstrak daun mangga yang terdiri dari 5 lembar daun mangga dan 250 ml air. Selanjutnya, bahan adonan sabun mangga terdiri dari ekstrak daun mangga, hasil dari pembuatan jalan, 100 gram teflon, 10 ml gliserol, 40 gram garam dapur, 150 ml varian mangga, dan 1 liter air. Alat yang pertama ya, baking paper, 2 alat masak seperti panci dan spatula, digunakan dibuat. Cara pembuatan pertama, cuci bersih daun mangga, lalu potong kecil-kecil dan pisahkan dengan tulang daunnya, hingga hanya tersisa bagian daunnya saja. Kedua, isi air 250 ml, lalu masukkan daun mangga yang sudah dipotong. Direbus selama 5 menit sampai air yang ada berubah menjadi kekuningan. Ketiga, setelah itu sari ekstrak daun mangga lalu sisihkan. Jadilah ekstrak daun mangga. 5. Selanjutnya ambil sabun, garam, gliserol, perisa varian mangga dicampur dalam wadah lalu digata. 6. Setelah diaduk lalu masukkan ekstrak mangga, daun mangga yang sudah dibuat sebelumnya. Aduk rata sebelumnya dan tambahkan air 1 liter secara bertahap. Sampai duduk, diamkan adonan sabun selama 1 kali 24 jam. 8. Setelah didiamkan, adonan siap untuk dioleskan pada baking paper sampai benar-benar tipis dan rata. 9. Lalu dijemur di matahari selama 3-4 hari. 10. Potong sabun sesuai ukuran dan keinginan. 11. Lalu masukkan sabun ke dalam kemasan sampai siap digunakan. Cara selanjutnya, cara pemakaian. Ambil 1-2 lembar sabun kertas, letakkan di telapak tangan, basahi sabun yang ada di telapak tangan, lalu digosok sampai berbusa, ratakan di seluruh bagian tangan lalu bilas. Dan selanjutnya Febrian akan membacakan tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangan. Jadi dari sabun kertas ini mempunyai manfaat, diantaranya 1. Kemampuan membersihkan yang tidak meninggalkan residu. 2. Mempunyai antioksidan dan sifat antibakteri. Yang ketiga, memberikan kelembapan pada kulit. Yang keempat, ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu praktis dan ekonomis dibawa kemanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dari sabun kertas ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya itu praktis untuk digunakan di dibawa kemanapun. Yang kedua, ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang alami. Yang ketiga, memberikan manfaat kesehatan
bagi kulit karena mengandung antioksidan dan zat-zat aktif lainnya seperti melawan radikal bebas dan menjaga kelembapan kulit. Yang keempat, bahan utama banyak dan mudah ditemui di daerah sekitar. Yang kelima, proses pembuatannya mudah. Kekurangannya, pembabatan pohon mangga untuk menghasilkan ekstrak daun mangga sebagai bahan baku sabun kertas. Pohon mangga harus dipanen dan diekstraksi. Yang kedua, penggunaan bahan kimia. Proses pembuatan sabun kertas mungkin melibatkan penggunaan bahan kimia tertentu yang bersifat polutan bagi lingkungan jika tidak diolah dengan benar atau dibuang secara tepat. Yang ketiga, menggunakan kemasan plastik. Lalu sabun kertas dikemas dalam plastik untuk menjaga kebersihan dan keamanannya. Yang terakhir yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu akan dibacakan oleh Irwan Sasradula tentang permasalahan dan solusi. Yang pertama yaitu ada cuaca yang buruk seperti kemarau yang berkepanjangan dapat membuat kondisi daun dan segala halnya dikesulitan produk. Yang kedua, jika digunakan terus-menerus dan dimanfaatkan maka akan habis. Yang ketiga, kemasan pada pestisida tanaman. Yang keempat, pembuatan sabun kertas menggunakan cuaca yang seperti panas. Solusinya yaitu kayak belum daun. Kedua, dibudidayakan. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Yang keempat, menggunakan pohon mangga. Yang kelima, mengelola dengan baik. Yang keenam, dicari kemasan yang bisa dibawa. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Di mana kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Nurhadisa dari kelompok Timra. Jadi pertanyaannya itu tadi kan Feby bilang mereka pakai plastik ya. Kenapa Feby bilangnya pakai plastik? Kenapa nggak pakai kardus kayak plastik gitu aja? Soalnya kasih tahu kita pakai kardus pernah saya itu kenapa nggak pakai kardus atau kardus itu kan sekolah kita kan ada ya. Kalau misalnya pakai plastik mungkin kurang itu nggak sih? Itu aja sih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhana Kapriani, perwakilan dari kelompok 4. Itu sabunnya efektif nggak buat menghilangkan bau? Terima kasih. Jadi di sini saya mau bertanya, kira-kira kandungan apa sih yang membuat si sabunnya ini jadi kayak kertas gitu? Kok bisa jadi kayak gini? Saya dari kelompok 5 Ki Ajar Dewasara. Saya mau nanya, itu kan sabunnya kertas, nanti tuh bakalan ada busanya nggak? Terus kayak kandungan apa yang menyebabkan si kertas itu nggak ada busanya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa keunggulan utama dari sabun kertas yang terbuat dari ekstrak daun mangga? Oke, dari sini saya menjawab pertanyaan yaitu bagaimana bisa sabunnya menjadi kertas. Nah, jadi di sini cuma kita menggunakan bahan desabon. Nah, desabon itu kalau misalkan kita campurkan dengan garam, yaitu adonannya akan mengental. Nah, saat mengental itu kita gimana sih caranya dia bisa jadi kertas? Nah, itu kita ditaruh di baking paper, dikasih oles sedikit mungkin, ditutup. Jadi dia itu bentuknya itu nanti jadinya tipis. Jadi pokoknya pelopor utamanya buat dia bisa jadi kertas itu desabonnya jangan dicampur sama garam. Yang kedua, itu membersihkan yang tidak melibatkan kemampuan membersihkan yang tidak meninggalkan residu. Yang kedua ini mempunyai antioksidan dan sifat antibakteri. Yang ketiga memberikan kelembapan pada kulit. Yang keempat ramah lingkungan. Yang kelima praktis dan dipelajari di bawah mana-mana. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Efektif tidak menghilangkan bau. Jadi untuk sabun kertas ini pastinya sudah efektif menghilangkan bau karena kita sudah memakai bahan gliserol sama desabon yang memang
benar-benar bahan sabun, dan itu pasti udah menghilangin bau. Terus juga kita ditambahin di situ perisa mangga, jadi udah pasti wangi buah mangga. Asik. Jadi dalam sabun kertas ini kan ada yang mengandung bahan yaitu namanya resapon. Nah, itu yang bertujuan kita beli pulsa. Oke, kalau banyak tugasnya, kami belum melakukan percobaan. Terima kasih ya. Jawab tadi pertanyaannya kenapa menggunakan sabun? Karena kalau menggunakan sabun atau bahan kertas lainnya, dikhawatirkan sabun yang ada di dalam tidak bisa menjaga itu. Soalnya sabun ini tuh rentan terhadap air. Kesimpulannya, sabun kertas dari ekstrak daun mangga merupakan alternatif yang baik bagi mereka yang mencari produk pembersih kulit alami dan efektif. Nah, untuk evaluasinya mungkin kami nanti akan mempertimbangkan lagi untuk kemasan supaya tidak menggunakan plastik. Dan dari kami mohon kurang lebihnya mohon maaf.